Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang perilaku. Yang pertama adalah konsep perilaku, di mana perilaku itu segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling tampak sampai yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Nah, perilaku ini merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Dan perilaku itu merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Selanjutnya, jenis-jenis perilaku. Di antaranya, perilaku sadar. Perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf. Yang kedua, perilaku tak sadar. Perilaku yang spontan atau insting. Yang ketiga adalah perilaku tampak atau tidak tampak. Yang keempat, perilaku sederhana dan kompleks. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk perilaku. Menurut Notoat Mojo, dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk pasif atau perilaku tertutup. Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran, dan sikap yang terjadi pada seseorang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Nah, yang kedua, perilaku terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik yang dengan mudah dapat diamati ataupun dilihat oleh orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Menurut teori Lawrence Green dan kawan-kawan dalam Notoat Mojo tahun 2007 menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Nah, selanjutnya, perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari tiga faktor, yaitu yang pertama, faktor predisposisi, yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya. Di mana dalam pengetahuan, apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng atau long lasting daripada perilaku yang tidak disadari oleh pengetahuan. Yang selanjutnya, sikap menurut Zimbardo dan Ebbesen, sikap adalah suatu predisposisi, keadaan mudah terpengaruh terhadap seseorang, ide atau objek yang berisi komponen-komponen kognitif, afektif, dan behavior. Yang selanjutnya, faktor eksogen atau faktor dari luar individu. Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan di sini menyangkut segala sesuatu yang ada di sekitar individu. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap individu karena lingkungan merupakan lahan untuk perkembangan perilaku. Menurut Notoat Mojo 2003, perilaku itu dibentuk melalui sesuatu proses dalam interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang pertama dalam usia. Usia adalah faktor terpenting dalam menentukan perilaku individu, sehingga dalam keadaan di atas responden akan cenderung mempunyai perilaku yang positif dibandingkan umur yang di bawahnya. Yang kedua, pendidikan. Kegiatan pendidikan formal maupun informal berfokus pada proses belajar dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan tidak dapat menjadi dapat.
Menurut Notoat Mojo, pendidikan mempengaruhi perilaku manusia. Beliau juga mengatakan bahwa apabila penerimaan perilaku baru disadari oleh pengetahuan, kesadaran, sikap positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka semakin tepat dalam menentukan perilaku serta semakin cepat pula untuk mencapai tujuan meningkatkan derajat kesehatan. Selanjutnya, pekerjaan. Bekerja adalah salah satu jalan yang dapat digunakan manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dalam berkarya, manusia menemukan sesuatu serta mendapatkan penghargaan dan pencapaian pemenuhan. Pekerjaan umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu dan kadang cenderung menyebabkan seseorang lupa akan kepentingan kesehatan dirinya. Selanjutnya, agama. Agama sebagai suatu keyakinan hidup yang masih dalam konstruksi kepribadian seseorang sangat berpengaruh dalam cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan berperilaku dalam diri individu. Yang selanjutnya, faktor-faktor lain, di mana faktor-faktor ini dapat disebutkan antara lain sebagai berikut: susunan saraf, pusat, dan persepsi serta emosi. Green pada tahun 1980 berpendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku antara lain. Faktor lain mencakup pengetahuan dan sikap seseorang terhadap kesehatan, tradisi, dan kepercayaan seseorang terhadap hal-hal yang terkait dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut seseorang, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang selanjutnya, faktor pemungkin. Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan teori Answar bahwa berbagai bentuk media massa seperti radio, televisi, majalah, dan penyuluhan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan seseorang. Sehingga semakin banyak menerima informasi dari berbagai sumber, maka akan meningkatkan pengetahuan seseorang sehingga berperilaku ke arah yang baik. Selanjutnya, faktor penguat. Faktor ini meliputi sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk juga di sini undang-undang, peraturan-peraturan baik dari pusat atau pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan menurut Novita tahun 2011.